Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan komunikasi terapeutik, melanjutkan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin fokus ke pengkajian, kita akan belajar terkait dengan komunikasi proses keperawatan dari mulai diagnosis sampai dengan evaluasi. Untuk tujuannya saya tidak perlu menjelaskan, mahasiswa bisa membaca. Intinya di akhir yaitu nanti harapannya setiap mahasiswa mampu mengaplikasikan komunikasi pada tiap-tiap proses keperawatan dari mulai diagnosis sampai dengan evaluasi. Kemudian masuk slide berikutnya. Mungkin mahasiswa tidak asing lagi terkait dengan diagnosis. Di mata kuliah yang lain saya kira sudah banyak disinggung terkait dengan diagnosis. Di diagnosis ini merupakan tahap kedua dari proses perawatan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan pengkajian, proses yang kedua yaitu diagnosa atau penegakan masalah dari pasien. Diagnosis ini merupakan masalah keperawatan yang disimpulkan dari hasil pengkajian. Jadi setelah kita mengkaji, bertanya, wawancara, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya, setelah itu tentunya kita akan merumuskan satu masalah yang dirasakan, yang dihadapi oleh pasien. Kemudian diagnosis ini merupakan pernyataan yang menjelaskan respon manusia. Baik, ini dari respon manusia ya. Jadi yang kita tekankan adalah responnya, bukan penyakitnya. Jadi kalau penyakit itu ranahnya sudah ke kedokteran, seorang dokter, tapi perawat ini fokusnya adalah respon dari penyakit tersebut. Jadi misalnya pasien dengan vertigo, maka fokus kita adalah bukan penyakit vertigonya, melainkan adalah respon dari vertigo. Misalnya dia mengeluh pusing, maka yang kita fokuskan adalah pusingnya atau nyerinya, nyeri kepalanya, itu ya. Kemudian berbicara terkait diagnosis, jadi diagnosa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diagnosis aktual atau diagnosa yang memang sudah nyata, kemudian diagnosis resiko dan diagnosis potensial ataupun wellness. Nanti mahasiswa bisa melihat, membaca di Nanda, saya kira akan banyak sekali contoh-contoh dari diagnosis tersebut. Slide berikutnya, ini lanjutan dari slide yang tadi. Jadi di tahap ini komunikasi yang perlu dilakukan oleh perawat adalah mengklarifikasi data dan melakukan analisis sebelum menentukan diagnosis. Jadi saat menegakkan diagnosis ini tentunya kita perlu klarifikasi dulu, klarifikasi kepada pasien, klarifikasi apa yang telah kita dapatkan dari pasien sebelum kita menentukan sebuah diagnosis. Jadi agar lebih yakin lagi bahasanya apa yang kita dapatkan tadi adalah tepat, betul, kemudian baru kita kerucutkan menjadi sebuah
masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan. Kemudian di tahap diagnosa ini, jadi perawat perlu mendiskusikan dan menyampaikan masalah yang dihadapi pasien dengan harapan agar pasien juga tahu, kemudian dia juga kooperatif terhadap tindak lanjut yang akan dilakukan oleh perawat kepada pasien tadi. Nah, selain mendiskusikan dan menyampaikan ke pasien, tentunya yang namanya proses ASKEP, dokumentasi ini menjadi sangat penting dari mulai pengkajian sampai evaluasi, semuanya tidak boleh tanpa didokumentasikan. Jadi semuanya harus terdokumentasi di atas kertas dengan baik. Ini merupakan satu contoh kalimat komunikasi saat proses diagnosis. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian intervensi. Jadi intervensi ini adalah proses yang ketiga dari proses keperawatan setelah pengkajian, kemudian menegakkan diagnosa, kemudian intervensi. Intervensi itu adalah merumuskan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien, tentunya untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah yang dihadapi pasien tadi beserta kriteria hasilnya. Jadi kira-kira masalah yang dirasakan apa, yang kita temukan tadi di pasien apa, kemudian mau diapakan, dan hasilnya pengen bagaimana, itu ada di intervensi. Kemudian intervensi ini dirumuskan tentunya harus sesuai dengan diagnosa klien. Jadi kalau misalnya contoh tadi, misalnya pasien merasakan keluhan nyeri, tentunya tindakannya tidak lepas dari itu. Jadi misalnya kolaborasi, ya kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian obat analgetik anti nyeri ya. Atau mungkin teknik relaksasi, distraksi relaksasi, ataupun kompres, ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan nyeri tentunya. Kemudian di tahap ini, di tahap intervensi ini, jadi rencana ini pun juga harus kita sampaikan pada pasien ya. Jadi kalau misalnya ada pasien mengeluh nyeri tadi, tentunya kita perlu menyampaikan, Ibu, Bapak, ini nanti rencananya akan kita lakukan tindakan A, B, C, dan D. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu membicarakan, menyampaikan terkait dengan apa yang akan dilakukan ke depan. Ini merupakan contoh kalimat dari intervensi. Jadi setelah dikaji, ditemukan data, dan setelah kolaborasi dengan dokter, seorang pasien akan dilakukan pemasangan infus. Kita juga menjelaskan tujuannya apa, kira-kira untuk apa, harapannya seperti apa, dan kira-kira nanti bagaimana. Nah, jadi begitu ya, nanti dibaca sendiri kalimatnya. Kemudian tahap implementasi. Jadi di tahap implementasi ini adalah tahapan yang keempat dari proses keperawatan. Di tahap ini perawat sudah melakukan sesuatu tindakan ke pasien.
Yang pertama yaitu komunikasi atau diskusi dengan profesi kesehatan lainnya. Ini menjadi penting untuk memberikan penanganan yang adekuat. Jadi saat memberikan implementasi tadi, kita perlu mendiskusikan dengan berbagai profesi, misalnya dokter untuk menentukan resep obatnya, kemudian sanitarian atau gizi untuk menentukan dietnya apa, dan seterusnya. Mungkin perlu juga ke profesi fisioterapi untuk penanganan terkait dengan tindakan yang berhubungan dengan fisioterapi. Kemudian perawat menggunakan verbal, komunikasi verbal atau non-verbal selama melakukan tindakan untuk mengetahui respon pasien secara langsung ataupun tidak yang diucapkan. Jadi selama tindakan tentunya kita tidak hanya action saja, tapi kita juga perlu melakukan komunikasi saat melakukan tindakan. Kita juga perlu melihat melihat dari memperhatikan respon dari pasien. Jadi misalnya sekiranya kok kita melakukan tindakan kok merasa sakit, tentunya kita perlu menghentikan ataupun mungkin mengklarifikasi ke pasien. Ibu misalnya saja kalau begini sakit, kalau sakit berarti ya harus dihentikan sementara dulu. Kemudian tindakan harus didokumentasikan secara tertulis. Ini terutama tindakan ini, meskipun semuanya harus didokumentasikan, tindakan ini juga harus didokumentasikan secara tertulis untuk komunikasi dengan tim kesehatan yang lain, sehingga tim yang lain akan tahu pasien tersebut sudah kita lakukan apa saja. Kemudian di saat implementasi ini, teknik komunikasi terapeutik yang digunakan adalah bersifat informasi dan mungkin berbagi persepsi. Nah, kita menginformasikan kepada pasien terkait dengan tindakan yang dilakukan tadi, mungkin juga akan berbagi persepsi. Kita bisa menceritakan pasien-pasien yang mungkin saja dilakukan hal yang sama dan seterusnya. Ini contohnya, contoh komunikasinya. Sekali lagi nanti bisa dibaca sendiri karena terkait dengan durasi waktu yang tidak memungkinkan. Kemudian di fase ini ada beberapa hal yang tetap harus kita pertahankan di sana. Yang pertama yaitu ekspresi wajah menyenangkan, tampak ikhlas, mendekat dan membungkuk ke arah klien, mempertahankan kontak mata, kemudian sikap terbuka dan tetap rileks. Jadi saat melakukan tindakan, hal-hal ini perlu perawat istilahnya pertahankan ya, dari mulai ekspresi wajah harus menyenangkan. Sekali lagi kita adalah perawat sebagai pelayan di sana, tentunya saat melayani pasien, merawat pasien harus menyenangkan. Kemudian evaluasi. Jadi di tahap evaluasi ini intinya adalah kita mengevaluasi, menilai kira-kira apakah tindakan kita berhasil atau tidak. Jadi kalau tidak berhasil, tentunya kita perlu mendiskusikan kembali dengan klien, bahkan mungkin dengan keluarganya. Jika berhasil ya sudah, berarti ya sudah sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan. Kita bisa fokus dengan masalah-masalah perawatan yang lainnya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan komunikasi diagnosis dengan
evaluasi, nanti mahasiswa bisa belajar mandiri dengan referensi yang lain.